بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lihana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, tema-tema yang kita sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang lalu, alhamdulillah pada sampai hari ini kita atau kami sudah mencapai 100 tema. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa apa yang sudah kami capai hingga saat ini adalah merupakan hasil kerja tim. Jadi sebenarnya tema-tema yang kita bahas selama ini merupakan kami satu tim dari beberapa orang, saya sendiri, ada juga Bapak Julfadli, ada juga Bapak Arifin, itu mungkin pemirsa sering melihat, tapi di balik itu juga ada juga tim kami, Pak Ridho, nah yang bertanggung jawab terhadap hasil rekaman. Inilah hasil yang kita capai, yang kami capai selama ini, yang pada hari ini sampai pada 100 tema. Nah, sebenarnya saya ingin menyampaikan seperti satu penjelasan narasi atau gagasan kilas balik lah, bahwa gagasan-gagasan umum tentang rasionalitas Qur'ani yang kita sampaikan gitu. Nah, rasionalitas Qur'ani ini yang kita kembangkan di Al Barakah Center ini sebenarnya adalah suatu metode atau suatu cara tentang bagaimana kita untuk membangun supaya kita berpikir, bertindak dan menilai bentuk, pola dan kualitas hubungan antara Allah, antara Tuhan, alam dan manusia berdasarkan nilai-nilai Qur'ani secara komprehensif, koheren, logis dan rasional. Nah, agar gagasan-gagasan rasionalitas Qur'ani ini tetap artinya tetap konsisten, nanti tema-tema selanjutnya kita membahasnya, diperlukan alat-alat ukur yang memadai. Artinya alat-alat ukur yang memadai ini artinya dia dapat diterima oleh semua pihak, dapat diterima oleh oleh segala macam aliran-aliran ataupun arus-arus pemikiran di dalam Islam. Nah, untuk itulah kebenaran umum sehingga dia dapat diterima ini, nah kita harus membuat suatu kerangka, suatu yang tadi kita sebut sebagai alat verifikasi. Nah, oleh sebab itu dalam tema-tema yang lalu kita sudah menetapkan verifikasi yang kita sebut pada waktu itu tema 1, verifikasi daripada kebenaran umum. Nah, melalui alat verifikasi inilah seluruh pemikiran, tindakan dan penilaian kita harus mengacu pada kriteria-kriteria daripada syarat-syarat kebenaran umum. Nah, kemudian kita juga sudah menetapkan bentuk, pola dan hubungan yang selama ini kita katakan kita cara berpikir tauhid, yaitu dalam bentuk satu kesatuan, bentuk pola hubungan antara Allah Tuhan dan Allah, alam dan
manusia. Nah, pola hubungan ini tidak akan terbentuk sempurna jika kita tidak memahami berbagai kata-kata kunci. Artinya ada kata-kata kunci yang kita temukan atau yang digunakan di dalam Al-Quran. Nah, kata-kata kunci inilah dari tema-tema yang kita bahas itu kita berusaha untuk memahami, untuk menjelaskan masing-masing tema, misalnya seperti istilah-istilah kitab mubin, qada, qadar, akhirat, dan segala macam itu kata-kata kunci ini. Nah, ini kita sudah kita jelaskan masing-masing tema, tapi merupakan satu kesatuan yang tidak akan yang tidak terpisahkan. Jadi ada kaitan antara tema satu dengan tema yang lain. Nah, selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan tema-tema inilah kita dapat menyusun, kita dapat menemukan adanya suatu siklus yang dapat menjelaskan suatu adanya kausalitas hubungan antara apa yang kita sebut sebagai antara masa lalu, antara saat ini, dan antara masa depan. Nah, masa lalu, masa depan ini masa lalu, masa kini, dan masa depan ini saling berkaitan antara apa yang kita sebutkan tadi, bagaimana tentang adanya eksistensi Allah, eksistensi alam ini, dan eksistensi manusia. Nah, siklus yang terbangun ini karena kita namakan siklus, dia merupakan suatu proses yang tiada henti, sehingga karena proses yang tiada henti sehingga dia dapat dijadikan suatu alat verifikasi kesadaran yang berkelanjutan. Artinya yang berkelanjutan artinya untuk mencari kebenaran-kebenaran yang kita sebut adalah kebenaran-kebenaran asimptosis, yaitu suatu usaha untuk mencari kebenaran yang selalu sejajar atau paling dia selalu menyinggung terhadap garis-garis kebenaran tentang petunjuk Allah yang disampaikan melalui Al-Quran. Nah, jadi yang kami maksud dengan rasionalitas Qurani ini bukan suatu isme, bukan suatu aliran tertentu yang sudah kita kenal selama ini di dalam pemikiran Islam yang bisa berbeda, bisa bahkan mungkin saling bertentangan, tapi yang kami maksudkan dengan rasionalitas Qurani yang sedang kita bangun, sedang kita bahas, sedang kita bicarakan ini adalah sebuah usaha untuk mengumpulkan dan merajut dan membangun satu kesatuan. Artinya dalam satu kesatuan, dalam suatu mozaik dari kita istilahkanlah dalam suatu mozaik dari ubin-ubin kebenaran yang terpisah, yang terpisah selama ini, yang mungkin kita dapatkan pada seluruh pemikiran, aliran arus pemikiran Islam tadi gitu. Nah, dengan kita berusaha dengan alat-alat verifikasi yang sudah kita tentukan itu, kita memisahkan atau menyisihkan terlebih dahulu ubin-ubin yang tidak kita pakai, yang tidak bisa kita gunakan karena tidak bisa kita masukkan di dalam suatu kerangka verifikasi kebenaran yang kita tetapkan atau tidak memenuhi yang tidak memenuhi syarat. Nah, jadi terakhir dalam kesempatan di dalam apa yang ingin saya sampaikan ini, yang paling penting mungkin terakhir adalah
karena ini adalah sebuah usaha, mungkin saja mungkin saja penuh dengan suatu kekurangan atau suatu kelemahan, bahkan mungkin kita sebagai manusia adanya suatu kesalahan-kesalahan. Nah, oleh sebab itulah mungkin di tema yang lalu maupun tema-tema yang akan kita bahas ke depan, kita memerlukan koreksi-koreksi secara Qur'ani, bahkan bahkan mungkin diperlukan juga suatu instruksi atau perbaikan, tapi dengan berlandaskan nilai-nilai Qur'ani, dengan berlandaskan secara Qur'ani untuk melakukan instruksi itu, bukan hanya sekedar pendapat bebas dari pemikiran kita selaku manusia. Nah, oleh sebab itu kami mengharapkan mudah-mudahan di tema-tema selanjutnya kita akan semakin jelas bagaimana kita dapat membentuk suatu siklus kesejarahan, dapat membentuk suatu siklus tentang kesadaran makna, bagaimana kita mampu menjelaskan sejak masa lalu sampai hari ini maupun masa depan mengenai seluruh hubungan antara Allah, alam dan manusia dalam suatu kerangka yang tidak dapat terpisahkan. Nah, mudah-mudahan usaha-usaha kita ini dapat membuka wacana bagi kita semua bahwa Islam adalah sesuatu yang bersifat yang dikatakan yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, bahwa Islam itu memang sesuatu rahmatan lil alamin, artinya dapat mengakses seluruh kebenaran-kebenaran yang ada di dalam seluruh pemikiran manusia di alam ini, untuk kita berusaha memasukkan di dalam suatu sistem yang kita namakan suatu rasionalitas Qur'ani tadi, untuk melihat, menilai dan katakanlah kita untuk merapikan supaya pemikiran, tindakan dan penilaian kita tidak bergeser daripada konsep rasionalitas Qur'ani. Sehingga mungkin ke depan apa yang kita capai, yang kami capai nanti ini diharapkan akan menjadikan suatu landasan filosofis maupun pijakan teknis bagi bangunan epistemologi, ontologi maupun aksiologi Islam. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan. Selamat semoga kita akan selamat nanti menyaksikan tema-tema yang akan kami sampaikan nanti setelah tema 100 ini. Saya kira hanya itu dapat kami sampaikan pada para pemirsa agar moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.